berkunjung ke Kabupaten Sejunjung. Hal baik yang kami nampak, yang kami bisa ambil di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diridhai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kita hadiahkan pada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Sekda dan Pak Asisten serta rombongan yang kami muliakan, kami merasa bahagia karena dikunjungi oleh kabupaten saudara kami, Kabupaten Sejunjung, di mana sebetulnya Kabupaten Sejunjung dan Kota Pekanbaru ini beradik, antara kakak dan adik mungkin. Kenapa? Karena Sumbar itu sebetulnya kalau dia bilang pokoknya Pekanbaru itu banyak orang Sumbar, gitu. Jadi entah mana kakak, entah mana adik, kita tahu sekarang. Di Pekanbaru ini 40% orang Sumbar, Pak Sekda. Banyak Junjung, banyak pesisir, banyak Pariaman, segala macamnya banyak di sini. Kalau dihitung sekitar 40%. Kalau untuk calon anggota DPR RI, DPRD kota saja itu sudah banyak orang Sumbar sini. Arah Tanah Datar, arah Sejunjung, arah pesisir banyak sini. Artinya apa? Ini kota milik bersama. Tidak hanya orang Pekanbaru saja yang ada di Kota Pekanbaru. Karena Kota Pekanbaru ini merupakan kota baru sebetulnya. Kota baru sehingga semua orang bisa datang. Kalau orang Melayu pun yang di sini, Melayu bukan orang Melayu Pekanbaru, Melayu Siak biasanya. Mereka berdagang ke Pekanbaru, buat rumah di Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru, Melayu Siak. Jadi yang namanya orang Pekanbaru itu aslinya kita susah cari ya. Yang mana? Karena di Kampar juga ke sini, dari Pelawat juga ke sini, dari Siak juga ke sini. Sehingga ini menambah kekuatan kami, karena banyak orang lain-lain di sini, berarti kita kuat, makin bersaing kita di sini. Kalau tidak bisa bersaing di sini, berarti tidak bisa hidup di Kota Pekanbaru. Pak Sekda yang kami hormati, saya kira itu mungkin dari kami. Apa yang Bapak inginkan di sini, kami akan berikan, kami akan sampaikan, dan kami akan dampingi nanti. Kira-kira apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak datang di Kota Pekanbaru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Jamil, Pak Sekda Kota Pekanbaru serta jajaran. Kemudian kami perkenalkan Pak dari Kabupaten Sejunjung, sebelah kiri Pak Sekda Pak Dr. Edwin Suprayogi, beliau asisten 3. Kemudian Pak Dr. Zikri Al-Hadi, beliau sehari-hari dosen UNP. Kemudian Pak Saptarius, beliau wartawan senior kami. Kemudian ada Kabak Organisasi dan Bu Weni Libra, beliau jabatan fungsional auditor di Inspektorat. Dan beliau ini adalah tim independen penilaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Sejunjung, Pak Sekda. Tak pesan-pesannya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini atas rahmatnya. Allah masih berikan kesempatan, kesehatan untuk kita bersilaturahim dan dipertemukan dalam suasana baik ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salat berinsalam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Sekda yang kami hormati, pada kesempatan yang luar biasa bagi kami di tengah-tengah kesibukan Pak Sekda yang mungkin dari tadi pagi belum putus-putusnya melayani masyarakat, termasuk juga yang datang ke Kota Pekanbaru ini. Kami ucapkan terima kasih sudah dapat menyambut kami juga Pak Sekda di tengah-tengah kesibukan. Mudah-mudahan Pak Sekda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, pada kesempatan ini sengaja kami datang ke kota Pekanbaru ini yang kami bawa dalam kesempatan ini tim independen penilaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Sijunjung, di mana sudah hampir 1 tahun nih kawan-kawan kami bekerja. Sebetulnya ada 5 orang tim penilai ini, tambah 1 lagi ketua Basnas kami, Haji Hidayatullah LC, beliau berhalangan hadir. Nah, sudah 1 tahun kami mencoba belajar untuk bisa menjadi menjadi pelayan masyarakat yang baik, Pak Sekda. Menggiatkan hampir 70 lebih UPP, UKPP untuk bisa memang mendekatkan layanan sampai ke tengah masyarakat. Karena memang berdasarkan RPJM daerah kami 2021-2006, salah misi 1 Pak Bupati adalah bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat. Nah, setelah hampir 1 tahun, kemarin kami terakhir sudah menuju UPP yang memang kita anggap bernilai berprestasi ya, di dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di dalam memainkan perannya untuk melayani masyarakat. Dan memang tim independen ini nanti akan bekerja secara kontinu, Pak, menilai dengan standar yang lebih tinggi untuk menentukan bagaimana sesungguhnya kualitas pelayanan itu bergerak terus semakin positif dalam rangka melayani masyarakat. Nah, muncul ide dari teman-teman kemarin bagaimana kita memang belajar ke saudara kita yang Pak Sekda sampaikan tadi ke Kota Pekanbaru, yang memang kita lihat di sini kota sudah sangat majemuk, Pak. Di Sumatera dan sekitar Sumatera Barat, Pekanbaru merupakan salah satu tempat yang menurut kami sangat layak untuk kita belajar. Nah, ini sebagai bagian dari tindak lanjut kerjasama yang sudah pernah kita lakukan tahun 2020 kemarin, ya, atas kunjungan Pak Wali Kota beserta Pak Sekda dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah. Dan mungkin nanti kami akan memang lebih sering mengganggu Pak Sekda untuk hal positif untuk membangun Kabupaten Sijunjung. Karena memang salah satu karakter yang menjadi persamaan Kabupaten Sijunjung dengan kota ini adalah memang kemajemukan yang sudah cukup lama terbangun di Kabupaten Sijunjung. Nah, dulu juga sudah pernah disampaikan ke Pak Sekda, Kabupaten Sijunjung itu sendiri adalah kabupaten tua yang dulu namanya Sawalunto Sijunjung. Sudah melahirkan 2 adik, 1 kota, 1 kabupaten. Kota Sawalunto dan Kabupaten Dharmasraya. Nah, jadi intinya kami ingin sharing ke sini Pak Sekda terkait dengan pelayanan publik, dan target utama kita pada hari ini adalah bagaimana melihat proses berjalannya dan mulai dibangunnya mall pelayanan publik. Kebetulan memang di Kabupaten Sijunjung kita sedang merintis MPP ini, mall pelayanan publik ini. Walaupun di tingkat kabupaten dan berada di lintas Sumatera, kami juga cukup tinggi intensitas dalam hal memang mengeluarkan izin dan lain sebagainya kepada masyarakat. Dan oleh karena itu terima kasih kepada teman-teman kami dari DPM PTSP Kota Pekanbaru. Kemudian mungkin nanti teman-teman kita dengan kunjungan tim independen kita dari universitas, wartawan, ada dari MUI, ada dari BAS, kemudian juga dari birokrasi. Ini nanti akan melahirkan SOP yang kita akan memperkuat kita nanti di dalam mewujudkan visi misi Pak Bupati, terutama misi 1 menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Nah, mungkin ini sebagai pengantar Pak Sekda, pertemuan siang hari ini menurut kami luar biasa sekali atas kehadiran Pak Sekda. Mudah-mudahan nanti banyak hal nanti yang bisa kami bawa untuk Kabupaten Sijunjung. Sengaja kami tidak cari kabupaten, Pak, kalau belajar sekalian gitu, ke yang maksimal gitu. Ya, kalau kabupaten bukan kita merendahkan, tapi tidak, mungkin banyak hal nanti karena jumlah perizinan lain dan sebagainya yang tadi kami kaget juga, bidang saja 7 di DPM PTSP ya kan. Nah, ini kan luar biasa sekali, kita masih organisasi tipe C dengan 3 bidang. Nah, ini sudah 7 bidang. Nah, kebetulan juga Pak Bupati kami yang baru yang menjamu Pak Sekda kemarin itu Kepala Dinas PTSP sebelumnya, Pak, sebelum Kepala Bappenas Dinas PTSP. Jadi beliau memang sangat konsen dalam bagaimana memang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami rasa ini Pak Sekda, tim kami yang datang, ada beberapa teman-teman kami juga di belakang yang hadir, kemudian tim independen
yang digawangi oleh organisasi. Ke depan tentu bagi kawan-kawan kami dari Kabupaten Sijung ini menjadi pemicu bagi kita ya untuk mengangkat bagaimana memang layanan kepada masyarakat ini lebih maksimal dengan prinsip memang pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami rasa ini Pak Sekda, terima kasih sekali lagi yang tak terhingga atas waktu dan kesempatan Pak Sekda buat kami dari Kabupaten Sijung. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini nanti akan berkah terutama buat kami untuk mewujudkan pelayanan maksimal, pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Sijung. Itu sebagai pengantar dari kami. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Baiklah, saya ini masih apa nih Pak Sekda, masih dipercayakan Pak Wali jadi PLT di DPMPTSP. Jadi masih, tapi hari ini kami sudah buka asesmen. Tadi saya umumkan di apel tadi bahwa mulai hari ini kita buka untuk penjaringan untuk asesmen berapa jabatan kosong. Jadi ada 8 kepala SPD yang kosong. Hari ini kita umumkan, selanjutnya siapa yang mau mengambil amanah untuk eselon 2 ini, saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat segera diselesaikan. Kemudian dapat kami sampaikan Pak Sekda, sebelumnya kami sudah didatangi juga oleh tim BPKRI. Tim BPKRI, semua Pokja di BPKRI itu dia mengambil salah satu indikator penilaian standarnya ada di Mopen Public Kota Pekanbaru. Jadi untuk penilaian mereka 2022 nanti, salah satu yang diambil contohnya adalah Pekanbaru. Jadi kemarin saya juga menjadi narasumber mereka untuk penilaian atau untuk pemeriksaan BPKRI berikutnya untuk pelayanan publik hari itu. Jadi mungkin tepatlah Ibu di sini ini, karena kami juga sudah dimintakan kemarin oleh BPKRI. Dan setelah itu saya juga jadi narasumber di PAN-RB terkait dengan standar pelayanan publik yang ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami masih dimintakan oleh kementerian untuk membuat bagaimana pelayanan publik itu berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Baiklah, kami mulai. Ini mungkin dari awal lah kami sampaikan Pak Sekda ya. Ini lanjut ya. Ini modal pembangunan Kota Pekanbaru. Saya kira jumlah penduduk, luas wilayah, letak strategis. Kalau jumlah penduduk kita 1,1 jiwa. Yang tercatat saja, yang tidak tercatat lebih. Kita 1,3 seluruhnya kalau siang hari. Kemudian luas wilayah kita cuma sedikit ya Pak Sekda, 632,26 km. Kemudian, tapi ini setara dengan Singapura kata Pak Wali. Juga setara dengan DKI minus kita keluarkan kepulauan Grimo sebelahnya itu. Pulau Seribu. Kemudian letak strategis kita, ini tahulah Pekanbaru berada di jantungnya kotanya Provinsi Riau, terus jantungnya Sumatera. Nanti juga jalan tol Trans Sumatera juga berada melewati Kota Pekanbaru semuanya. Jadi memang Pekanbaru letaknya luar biasa. Kemudian juga jalur trans ini kan ini gambaran dari apa yang kami paparkan oleh Pak Wali Kota pada otomotif. Terus, nah ini sektor unggulan kita, saya kira mungkin hanya jasa, perdagangan dan industri. Jasa di sini banyak jasa perawatan segala macam. Perdagangan juga perdagangan kecil dan besar juga banyak di Pekanbaru. Industri juga termasuk industri olahan juga masih banyak di Kota Pekanbaru. Lanjut. Ini kalau kita bicara pelayanan publik, khususnya pelayanan publik, ini dasar hukumnya Pak Sekda. Kami mengacu kepada Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik tahun 2009. Kemudian juga Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2001 tentang pelanggaran MPP. Juga Permen PAN
Ini Perpres ini baru nih Pak Sekda, baru keluar untuk. Jadi kami kemarin diminta juga nih salah satu memberikan masukan terhadap Permen PAN-nya. Jadi Permen PAN-nya belum keluar nih. Jadi minta masukan dari Kemenpan RB, minta masukan dari kami apa kira-kira dari Perpres ini yang harus kita pertajam lagi. Kami sudah sampaikan beberapa hal yang menjadi rekomendasi kami kemarin. Mudah-mudahan masuk ke rekomendasi Permen PAN besok. Kemudian Permen PAN nomor 23 tahun 2017 tentang pelayanan mall pelayanan publik. Karena pemerintah itulah pelayan Pak Sekda, melayani semua masyarakat. Kemudian keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2008 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan. Sebelum kita menentukan lokasi, kita diberikan keputusan Menpan dulu. Jadi ditandatangani oleh Pak Wali Kota bentuk keseriusan kita membangun mall pelayanan publik di daerah kita. Jadi ketika itu barulah kita bisa menganggarkan. Kemudian keputusan Wali Kota nomor 603 tahun 2000 tentang pembentukan mall pelayanan publik. Ini peraturan Wali Kota juga. Kemudian juga keputusan Kepala DPTSP itu diikutkan dengan percepatan implementasi mall pelayanan publik dan MOU PKS antara pemerintah kota dengan instansi penyelenggara pelayanan publik yang bergabung pada mall pelayanan publik. Jadi ini yang susahnya Pak Sekda. Kalau membangun kita tidak payah, cuma pakai duit, pakai anggaran, cari tukang, cari para pengusaha atau ya kita tenderkan selesai semuanya. Tetapi untuk orang masuk di MPP ini susah. Maka kami buatkan salah satu dasar hukumnya ada untuk MOI dan PKS. Lanjut. Ini tujuan mall publik bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Ini ada nota kesepakatan yang kita keluarkan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan, percepatan, keterjangkauan, keamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Terus ini tahapannya. Saya kira tahapan-tahapan ini bisa selesaikan. Tahapan 1 penatangan komitmen Wali Kota dengan Menteri. Tahap 2 koordinasi pelayanan baik instansi pusat dan daerah serta BUMN dan swasta yang diintegrasikan. Jadi kami beraudiensi juga dengan Kumham. Waktu itu Pak Menteri langsung yang menerima kami di Jakarta. Kemudian juga kami langsung beraudiensi dengan Kapolda Riau terkait dengan ini pembentukan mall pelayanan publik ini supaya mereka bisa bergabung dengan kita. Kalau Kemenkumham itu imigrasinya kita minta. Kalau dengan polisi bisa biasa SIM, kemudian SKCK, SKT dan yang lain-lainnya. Termasuk sini semuanya. Lanjut. Tahap 3 pengaturan kelembagaan. Nah, ini berarti ini waktu dikunjung oleh Pak Gubernur Riau untuk sebelum peresmian waktu itu. Kemudian juga persiapan MOU PKS dengan Dirjen Bea Cukai. Ini salah satunya. Kemudian lanjut. Ini tahap keempat pengelolaan SDM. Jadi kami tidak hanya ruangan saja yang dibaguskan, tetapi SDM-nya juga dibenahi. Jadi kami lengkapi dengan pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanan terintegrasi. Jadi semua instansi yang bergabung di sini ini layanan sudah terintegrasi semuanya. Kita bisa pantau si A kemana dia pengurusannya. Maunya dia ngurus capil untuk kependudukan. Nampak tepat sama kita. Nomor ini kemana semua terintegrasi dan dipanggil atau pemanggilan satu sistem integrasi semuanya seperti di bank. Kemudian loket dan bot pelayanan ada fasilitas penunjang lainnya. Nah, kemudian
kami juga berikan fasilitas yang lain-lain di dalam MPP ini. Bapak mungkin, Pak Seda mungkin kalau keliling nanti bisa nampak. Pak Seda sudah keliling tadi belum? Belum, nanti kita keliling sebentar. Anggota masih di bawah Pak Puteri? Masih ya. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja Pak, sambil jalan aja kita. Ini hanya cerita-cerita lama nih yang kami sampaikan. Ini peresmian waktu itu diresmikan oleh Menpan lama, Pak Saprudin. Ini tanggal 6 Maret 2019 kami resmikan, alhamdulillah sukses. Itu lanjut. Nah, ini yang bergabung Pak sekarang 35 instansi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, asosiasi dan profesi. Ini yang bergabung di Mall Public kita ini. Dan ini di dalam ini satu instansi itu memberikan layanan lebih dari 2. Jadi kita bayangkan saja sekarang 200-an layanan yang ada di sini semuanya yang kita berikan pada masyarakat. Lanjut. Nah, total layanan yang kita berikan 243. Ya. Ini layanan kementerian berapa, layanan DPM TSP berapa, layanan Dukcapil berapa, totalnya ini 243. Dengan 84 loket layanan. Semua 84 layanan. Dan sekarang kita kembangkan di sayap kanan kita ini itu untuk layanan yang besar-besar nanti. Seperti imigrasi, kemudian untuk pernikahan. Nah, ini gedung ini sudah jadi nih Pak Sekda. Ini tahun ini jadi. Tinggal kita resmikan, bukan resmikan nanti kita fungsikan nanti ini. Karena meresmikan tidak boleh sekarang. Rencana kami tahun ini kemarin mau bikin lagi HUT MPP yang kedua. Kalau MPP yang pertama kita sudah sukses kemarin. Lanjut. Ini jenis layanan pada Mall Public. Ini yang PTSP punya. Terus ini yang Capil. Terus ini MOU kami ketika itu, jadi kesempatan bersama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota juga dengan Pak Menteri, diketahui oleh Pak Menteri. Ini contoh ya Pak. Jadi semua yang bergabung itu mereka menandatangani kesepakatan MOU. PKS-nya nyusul nanti dengan OPD terkait dengan DPPTSP dengan kepala kantor masing-masing. Lanjut. Nah, ini membuktikan indeks kepuasan masyarakat setelah layanan MPP kami buat. 2018 sebelum MPP IKM kami ada 82,57. Tapi pada tahun 2020 naik dia Pak, 88,45. Ini membuktikan bahwa Mall Public itu dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh indeks kepuasan masyarakat 88,45. Ini beberapa inovasi yang kami lakukan Pak. Ada siap namanya sistem informasi antrian dan pengaduan. Jadi pengaduan kita bisa langsung, bisa online juga. Dan juga bisa diselesaikan secara langsung dan bisa secara online. Semua bisa. Ambil antrian, cek antrian, kontak MPP, info instansi, pengaduan dan file. Ini yang kami lakukan. Lanjut. Kemudian kami lakukan forum diskusi Pak Sekda, karena yang bergabung itu bukan hanya instansi pemerintah kota saja, tapi ada yang lain yang masuk kami, BPN, imigrasi, BPJS. Jadi kami lakukan evaluasi. Kalau seandainya dalam evaluasi itu ada catatan-catatan, kami sampaikan di sini, kami selesaikan di sini. Besok jangan seperti ini lagi, besok harus seperti ini ya. Jadi disepakati bersama. Jadi kami lakukan terus-menerus FGD-nya. Lanjut. Ini kegiatan-kegiatan penunjang, pelatihan pengembangan kepribadian, semua kami ikutkan. Semua yang bergabung di MPP kami ikutkan biar semangat, biar kompak mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Ini kondisi bangunan ruangan, Bapak mungkin saya lihat tadi. Ini layan kami. Terus ini yang kita duduk tadi sini pertama Bapak tadi kan. Ini ATM, ruang bermain anak-anak. Ini
toilet kami Pak, biasalah toiletnya agak bagus sedikit kan. Lanjut ke ruangan ini. Ini perkembangan di sini. Ini rencana Pak, dulunya underground di sini nih, underpass. Jalan sebelahnya ada taman kota, ini sini nih. Ini antara ini kan jalan nih, tengah-tengah nih. Kita rencana kita tidak mau bikin jembatan di sini, di taman kota ini kita lakukan di bawah. Kemarin rencananya sudah ada dari Pak Wali, cuma pelaksanaannya belum Pak. Ini di Taman MPP nama nanti. Ini gedung kita ini sudah diperbaiki ya Pak, masjid sama gedung saya sudah selesai. Gedung parkir belum selesai lagi. Ini kekurangan parkir di sini kita Pak Sekda. Kalau seandainya tamu banyak nih, enggak takapar lagi. Ini gedung parkir kita mulai kesiapan nih. Kan 2022 kita mulai nanti. Lanjut. Ini penghargaan yang kami dapatkan selama ini. Lanjut. Nah, saya kira itu mungkin Pak Sekda dari kami para singkat hal-hal yang terkait dengan teknis nanti silakan tanya nanti ke kami atau ke bidang yang terkait nanti, sehingga nanti kalau memang betul-betul sejunjung ada keinginan untuk membentuk atau mendirikan MPP, kami siap untuk membantu nanti, baik itu untuk di IT-nya atau di yang lain-lainnya. Karena bangunan gedung yang bagus kalau tidak diikuti oleh fasilitas yang bagus juga seperti IT-nya tidak bagus, tidak juga akan terasa sama orang nanti. Jadi kita mengatur orang tuh dengan sistem. Kalau orang datang tidak pakai sistem nanti itu bentrok nanti. Semua datang. Jadi di loket itu tidak perlu mereka ngantri satu-satu gitu. Jadi ngantrinya semua satu tempat saja. Jadi sehingga mereka ketahuan kemana tujuan mereka, sudah tahu mereka semuanya. Sekira itu mungkin dari kami Pak. Kalau seandainya ada yang ditanyakan silakan untuk rencana pembangunan MPP di Kota Senyum. Baru 2 tahun, 1 tahun kami rasa merintisnya, mungkin 2 tahun lah ya, merintisnya. Nah memang mungkin sebelum kawan-kawan nanti yang menanyakan atau beberapa nanti terkait dengan kebijakan, yang paling berat menurut kami dan mungkin sharingnya nanti Pak Sekda, bagaimana menyatukan persepsi ini Pak Sekda. Yang pertama memang persepsi kawan-kawan internal DPMPTSP sendiri, dan kemudian persepsi antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah, departemen, kemudian swasta maupun BUMN ini, sehingga memang bisa masuk dia. Nah ini strategi jitunya bagaimana nih Pak Sekda? Ini di awal ini sudah 243 jenis layanan ya yang di awal, mungkin dulu awal-awal kami yakin agak cukup susah juga nanti. Nah, yang pertama kami mau nanti sharingnya terkait dengan langkah apa strategi jitu kita sehingga menyamakan persepsi di dalam lingkup pemerintah kota sendiri dan apalagi dengan lembaga instansi dan pemerintah kota. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik. Kepada saya Pak Sekda ada cukup lama juga Pak ya di PLT. Iya, sudah kalau definitifnya ada 6 tahun Pak. Enggak, yang di PLT TPMPTSP Pak. Dari 2020 Pak. Nah, menurut kami itu kekuatan Pak Sekda. Belum tahu juga dari kepala TPMPTSP bisa laksanakan. Memang instruksinya langsung dari Pak Sekda, yang ketua TAPD, ketua macam-macam lah gitu kan. Jadi ketua macam-macam. Nah, kawan-kawan ini nanti harapannya besar juga jadi kepala PD nanti mudah-mudahan. Nah, jadi kebijakan penganggaran Pak Sekda terkait dengan sebenarnya apa sih yang diharapkan dengan MPP ini gitu. Sehingga memang keberpihakan pemerintah kota terhadap pengembangan MPP ini betul-betul kuat komitmennya ya. Apakah banyak uang di sini ya, pendapatan daerah misalnya, atau memang ya kalau melayani kita semuanya melayani ya. Tapi apa secara substansi sehingga menjadi motivasi utama di dalam membangun OMPP ini Pak Sekda. Ya. Nah itu mungkin kami dua hal, mungkin sebelum dijawab Pak Sekda nanti diborong aja, silakan mungkin kalau ada yang lain Pak Dr. Zikri atau Pak Sabta atau Pak Asisten. Silakan Pak Dr. Zikri.
Oke, terima kasih Pak Sekda. Mohon izin Pak Sekda Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat kagum ya Pak Sekda ya. Baru masuk ke sini, saya melihat suasananya sangat berbeda secara fisik ya, fisik dan mungkin juga sistem. Saya perhatikan, kebetulan saya lebih awal datang tadi dan sudah mohon izin mengobservasi diam-diam melihat. Nah, karena memang kami sendiri sejak 5 tahun yang lalu diamanahi juga oleh Pak Gubernur Sumatera Barat sebagai tim penilai independen pelayanan publik di Sumatera Barat. Jadi kami sudah keliling Sumbar, termasuk juga diamanahkan oleh Pak Bupati dan Sekda Sijunjung untuk sebagai tim independen juga, dan juga beberapa kabupaten kota lain. Nah, ini pertanyaan ini bersama dengan Pak Sekda Sijunjung, Pak Sekda, dan mungkin kami ingin sedikit lebih dalam. Di sini kan ada begitu banyak jenis layanan, 200 lebih, 43, dan mungkin akan bertambah, saya yakin akan bertambah itu. Mungkin saja ada yang belum masuk ya, dari instansi pemerintah maupun non pemerintah lainnya. Nah, ini tentu tantangan tidak mudah. Kalau kita melihat kantor pelayanan yang terpadu itu menggabungkan begitu banyak kultur yang berbeda ke dalam satu instansi, karena tidak hanya menggabungkan tempat layanan saja, tapi juga kan kultur juga nih Pak Sekda. Saya lihat IKM tadi atau SKM-nya meningkat tinggi dari sebelum MPP ini ada, dan sekarang 89 yaitu kan A itu ya. Itu sangat bagus. Nah, ini kan tantangan sendiri Pak Sekda. Kalau kita lihat di tempat lain kan, ini mohon maaf Pak, itu agak susah kami gitu ya kan, beda instansi dengan kami. Nah, ini kan tantangan nih. Kalau bahasanya Pak Sekda Senyum, bagaimana menyamakan persepsi. Kalau saya malah mengatakan bagaimana nih menyamakan persepsi dan kultur juga antara instansi yang berbeda begitu banyak, apalagi kultur yang berbeda, sehingga menjadi satu kesatuan, dan itu menjadi cerminan layanan publik di Kota Pekanbaru, karena ini sentralnya di sini ya, terutama pelayanan yang bersifat mungkin administratif gitu. Nah, karena jenis lain kan juga banyak yang Pak Sekda, ada layanan sosial, kesehatan dan lain-lain gitu. Nah, apa tip and tricksnya gitu Pak Sekda, sehingga ini bisa menjadi contoh juga kalau nanti memang teman-teman di Kabupaten Sijunjung juga akan menginisiasi ini, sehingga kami tidak memulai belajar lagi lebih banyak, tapi tidak mulai dari nol gitu. Ada informasi-informasi yang mungkin Pak Sekda bisa sharing di Kota Pekanbaru seperti formulanya gitu. Begitu pertanyaan dari kami Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami langsung saja Pak Sekda ya. Seperti tadi yang diawali oleh Pak Sekda, kami bahwa Sijunjung ada 76 unit pelayanan publik, dan itu kita sudah bina bersama kawan-kawan dari tim independen, sehingga dari tahun sebelumnya yang patuh terhadap standar itu sangat sedikit sekali. Sekarang sudah mencapai 70 Pak. Dan ke depan kita mulai menerapkan indeks pelayanan publik standar baru Pak. Mohon informasi Pak juga di Pekanbaru bagaimana penerapan di semua unit pelayanan publik, bagaimana strategi dan polanya Pak. Kemudian terkait dengan pelayanan publik yang di Sijunjung Pak, saya kira Pak Jamil kan sudah pernah juga ke Sijunjung, saya kira sudah dapat gambaran umum tentang Sijunjung Pak. Sekiranya kita mau memulai ini Pak, mohon arahan saran juga Pak, bagaimana tip-tipnya untuk kita di Sijunjung Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak Sekda Bang Jamil langsung. Kami para kepala organisasi Sewilayah 1 kalau tidak salah di akhir tahun 2019 Tanakor kalau nggak salah di Kota Pekanbaru diajak bareng-bareng ke sini Pak di akhir 2019. Pada waktu itu saja Pak, kami sudah sangat terkesima. Cuman juga sangat gampang bagaimana mentransfer yang diketahui di Pekanbaru di kabupaten kota kami masing-masing Pak. Alhamdulillah dengan Perpres yang terbaru 2021 kemarin itu Bapak Presiden sudah perintahkan harus gitu bahasanya Pak. Ya, seluruh kabupaten kota diberikan kewajiban untuk memang harus ada mall pelayanan publik di kabupaten kota masing-masing.
dengan jumlah layanan atau dengan jumlah instansi yang bisa membuka konter di mall itu tentunya bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Yang ingin kami nanyakan, Pak, selain yang seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, pertanahan itu kan instansi eksternal di luar instansi Pemda, Pak. Yang di internal Pemda, Pak, yang benar-benar harus masuk dan memang harus benar-benar seperti kata Pak Sekda itu tadi dibikin komitmennya di perangkat daerah itu yang mana gitu, Pak. Kemudian yang kedua kami terima kasih kepada Sekda atas respon. Mudah-mudahan ketika si Junjung membangun bantuan-bantuan ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa rohnya yang pasti untuk political will-nya Pak Wali Kota ya Pak Sekda. Kalau besar anggaran karena memang ini kota 243 jenis layanan, mungkin kita memang menyatukan 20 jenis layanan saja mungkin sesuatu yang memang luar biasa Pak, karena memang kabupaten kan seperti itu. Nah ini satu hal yang besar, apakah memang ada semacam roadmap-nya nanti peta jalan pengembangan MPP ini, sehingga memang secara bertahap yang dikatakan rekan kami tadi Pak Sartarius, pimpinan Pemret Jurnal Sumbar, ada satu titik yang memang terukur yang menjadi tujuan kita, sehingga komitmen penganggaran memang larinya ke sana. Nah ini mudah-mudahan nanti kita dapat roadmap nanti Pak Wandria, roadmap itu yang pertama kami tambahkan. Kemudian berikutnya kami mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan mall pelayanan publik ini. Mungkin nanti tindak lanjut pertemuan kita yang kemarin kan sudah ada MOU dan PKS juga dengan DPMPTSP Kabupaten Sijunjung dengan Kota Pekanbaru. Nah mudah-mudahan nanti ada pendampingan dari sisi SDM maupun IT yang menurut kami langkah Sijunjung untuk menuju MPP ini. Kalau Kota Pekanbaru mulai dari nol, kita mulai dari 30% mungkin ya Pak Asisten ya. Nah ini mungkin nanti mohon dukungan Pak Sekda. Kami kembalikan ke Pak Sekda Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Sekda. Jadi apa yang disampaikan tadi memang kita mulai dari komitmen dulu dari awal. Pak Wali Kota itu ingin menyatukan persepsi bahwa mall pelayanan publik itu adalah kewajiban kita untuk membangunnya. Yang pertama. Yang kedua, mall pelayanan publik itu bukan untung secara finansial, ada uang langsung, jadi bukan PAD yang kita kejar di sana. Tetapi dengan pelayanan, tentu PAD akan masuknya dengan bermacam cara. Pertama, orang yang datang ke tempat kita akan yakin bahwa kota itu bagus layanannya, terutama untuk perizinannya. Tentu dia sudah yakin. Kalau perizinannya bagus, tentu orang ingin masuk berinvestasi di tempat kita. Jadi kalau untung secara langsung Pak Sekda itu tidak ada. Jadi tidak ada, jangan dicerita untuk apa besar-besar bikin mall pelayanan publik, tidak ada untungnya, tidak menambah pendapatan. Itu kalau jangka pendek iya, tapi kalau jangka panjang pasti ada. Karena nanti akan menarik investor datang ke kota kita, ke tempat kita. Ini dibuktikan saja. Ketika MPP belum ada, nilai investasi kami masih di bawah 1T per tahun. Ini, kita tengok nih. Ini ada nih, jadi sebelum MPP 2018, itu total investasi kita 657 miliar. 657 miliar. Setelah MPP ini naik, jadi 1,6T 2019. Itu baru tahun pertama Pak Sekda. Tahun 2020, ini naik lagi. Ini melejit naiknya 5,1 T. Ini artinya apa? Artinya para pihak investor, para pengusaha yakin dia bahwa dengan layanan yang bagus menambah investasi yang masuk ke tempat kita. Dari jumlah total PMDN
PMA. Nah, kemudian tentu proyeknya akan bertambah. 2019 314 semua proyek yang ada. Nah, 2020 menjadi 1444 proyek dengan jumlah tenaga kerja 7479. Itu tahun 2020 saja. Nah, ini artinya apa? Kalau kita perhitungkan dengan keuntungan nyata, artinya langsung PAD tidak ada. Tetapi dengan investasi yang masuk, tentu menambah PAD nanti. Yang jelas tenaga kerja kita bertambah. Tentu uang berputar di daerah kita akan banyak. Kan seperti itu. Jadi situ saja orang yakin, orang akan ramai, hotel bertambah lagi. Contohnya Pekanbaru, hotel makin lama makin bertambah. Rumah makan, restoran akan bertambah. Semuanya ada di Pekanbaru, mall bertambah. Ini meyakinkan bahwa perputaran uang yang ada di kota Pekanbaru naik setelah adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, maksud MPP ini. Nah ini, pertama. Itu yang kedua. Antara instansi, Pak Wali Kota itu berkomitmen, semua perizinan itu dilimpahkan ke DPM PTSP. Tidak ada lagi izin itu lagi diterbitkan oleh SKPD A, B, C, D. Kalaupun ada keterlibatan SKPD tersebut, hanya menjadi tim teknis saja. Seperti contohnya, izin limbah. Limbah itu kan yang mengolah teknisnya ada di DLHK. Tetapi penerbitan izinnya di DPM PTSP. Rekomendasi kita ambil dari DLHK. Sama juga dengan IMB. IMB ada lagi sekarang kan? Yang PBG kan? Nah, saya bertanya Pak Seda. Sama sama kita tunggu juga lagi. Jadi IMB itu rekomendasi teknis tetap pada OPD teknis. Tetapi penerbitannya di PTSP. Semua seperti itu. Tidak ada lagi namanya izin ini terbit di sekolah ini, izin ini terbit di dinas ini, tidak ada lagi. Semuanya masuk di sini, keluar juga di sini, nyawa satu pintu. Jadi itu, jadi semuanya harus ikut. Apabila ada nanti yang tidak ikut, akan ditegur oleh Pak Wali Kota. Kenapa tidak diserahkan? Kenapa kalian terbitkan lagi? Nah, seperti itu. Jadi rohnya itu adalah menyatukan perizinan masuk di situ, keluarga dari situ. Tapi tim tekniknya tetap di OPD yang ada. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, bagaimana orang bisa masuk tempat kita? Orang udah nyaman-nyaman nih, kayak instansi terkait nih, kepolisian, ya, Samsat segala macam, kok bisa masuk di sini? Nah, itu tuh kita dengan teknis kita, kami membentuk tim kecil. Saya sebagai ketua tim teknisnya, tim kecil, kami datangi secara ya bersama-sama. Seperti ke Polda, saya langsung menghadap Kapolda Polda. Seperti kejaksaan, saya ngadap langsung Pak Kejatinya waktu itu. Ke imigrasi, saya ngadap ke Kanwil Imigrasi. Kemudian juga sampai kami ke Kementerian Kumham. Semua saya datangi, termasuk yang terlahir PLN yang nggak lambat masuk waktu itu. Tapi ketika diresmikan oleh Pak Menteri, dia tanya, Pak Wali, siapa yang belum masuk lagi di sini, katanya. PLN Pak, katanya. Langsung dia telepon PLN waktu itu, Direktur PLN, besok paginya mereka masuk. Besok paginya. Nah, artinya kita juga memakai, kalau kita tidak bisa sendiri tentu kita pakai orang lain. Tapi kita surati bahwa ini adalah kebutuhan sekarang. Masyarakat butuh kita, masyarakat butuh pelayanan. Kapan lagi kita butuh mereka? Seperti itu. Jadi saya menyampaikan kepada mereka. Kemudian juga terkait dengan penempatan tenan-tenan, kami ya memang ini semuanya kan dibentuk kesepakatan. Jadi Pak Wali itu memang kena orang teknis nih Pak Sekda, dia orang PU. Dia tidak mau melepas sama kami. Kalau kami kan bukan orang PU, kami kalau suruh jalan gitu, tidak jalan, tidak disuruh tidak jalan gitu. Jadi disuruh Pak Sekda, waktu saya masih Pak Kadis. Ini Pak Kadis, tolong ini selesaikan. Siapa? Jadi saya selesaikan, cari konsultan,
dirapatkan, kami pun semuanya dihadirkan di situ. Tenan-tenannya ini semuanya. Setelah clear semuanya, baru ditenderkan anggarannya, dimasukkan anggarannya. Berapa butuh anggarannya? Bapak tanya tadi berapa butuh anggarannya? Sudah ada banyak Pak, sedikitnya, tidak sampai 10 miliar. Selesai semuanya. Ini kan gedung lama nih, coba tengok gedung lama sebelah tadi. Itu gedung lama, ini kantor wali kota. Waktu kami ajak Bu Deputi ke sini, Bu Diana Talisa, Bu Prof, ditanyanya Pak Wali, ini gedung yang mana mau dipakai untuk MPP besok? Pak Wali bilang, ini Bu. Yakin tuh katanya, yakin Bu katanya. Ini belum seperti ini nih Pak Sekda. Masih gedung lama, tuh ada tadi sebelahnya di slide yang satu lagi gedung lama. Terus. Ini kan kami buatkan model Melayu nih sedikit, bukan ini. Ada tadi sebelah kiri, sebelah kanan tadi, gedung lama, gedung baru. Nah, jadi apa? Jadi kami memang membuat ini ya berderai air mata juga seperti itu. Kenapa? Ketika kami anggarkan pertama, ini hampir tak jadi nih Pak Sekda, hampir tak jadi. Ada pengurangan anggaran. Jadi Pak Wali bilang, jangan anggaran ini kami hilangkan katanya. Ketua TAPD bukan saya waktu itu Pak Sekda, kan sedang lama waktu itu kan. Jangan dicoba-coba dihilangkan. Akhirnya tidak jadi dihilangkan dan ditenderkan menjelang akhir tahun. Hanya pengajian 3 bulan. Karena Pak Wali itu membuat kesepakatan dengan Pak Menteri itu di bulan Februari 2018. Kan tahun anggaran udah berjalan nih, APBD udah berjalan. 2000 ternyata Pak Wali bilang, pokoknya 2019 jadi. Ini gedung lamanya. Ini di atas, ini dasar yang dikerjakan. 2019 harus jadi. Akhirnya masuk di anggaran perubahan. Anggaran perubahan tahulah, pengesahannya bulan Oktober baru. Masa itu ditenderkan lagi. Jadi kata Pak Wali, ini harus jadi nih Bang Ades, siapa? Akhirnya diburukanlah, dapatlah diselesaikan tanggal 30 Desember selesai bangunan ini. Saya bilang sama kawan-kawan, pokoknya tanggal 30 Desember kita copy morning. Saya ajak copy morning dulu, instansi yang saya akan kita gabungkan. Kita belum ajak lagi Pak Sekda, kita undang, Muspida semua kita undang. Terus ada instansi asosiasi kita undang semua, copy morning namanya. Saya bilang pidato saya depan itu, ini gedung sudah kita dibangunkan oleh pemerintah kota, bisa dipakai oleh instansi yang ingin bergabung nantinya. Ini ruangan-ruangannya sudah ada, di tempat sudah ada. Dan yang paling orang tuh lebih mau masuk, Pak Wali Kota itu menjamin semuanya. Semua peralatan ditanggung oleh pemerintah kota. Jadi komputernya standar semuanya, pemerintah juga kita standarkan. Ruangan kecuali perbankan mereka sendiri bawa, mereka sendiri bangun. Nah, semuanya itu semua ditanggung oleh pemerintah kota. Sampai di sini pun mereka gratis sampai sekarang. Mereka tidak bayar satupun. Nah, sebab itu diberikan jaminan. Nah, jaminan itulah yang menarik mereka bisa datang ke sini. Nah, kemudian juga di pendirian ini memang betul-betul kita bekerja sama nih Pak Sekda. Tidak hanya satu instansi kita saja, atau Pak Sekda saja, atau Pak Bupati atau Wali Kota saja yang harus semangat, tetapi semua unsur harus kita libatkan di sini. Karena tidak bisa, kerjaan yang besar ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Kami sebelum mendirikan ini sudah melihat juga di tempat-tempat lain di Pak Sekda. Pernah saya ke Surabaya, saya tengok Surabaya, oh seperti ini Surabaya. Kita kan juga melihat bagaimana kejelekan orang. Artinya, oh seperti ini kita harus lebih hebat seperti ini lagi. Dia di mall bikinnya, tapi mungkin belum tertata. Terus saya tengok juga DKI, oh ini DKI, ya. Terus kita tengok juga Batam. Terakhir kita tengok Padang. Karena sebelum diresmikan ini, Padang lebih dulu meresmikan di pasar raya di atas. Jadi oh seperti ini. Jadi kami
yalah terakhir disampaikan oleh Pak Menteri ke Bu Deputi. Bu Dia yang cerita sama saya, kata Pak Menteri, Pak Kadis, katanya Pak Jamil, ngapa Bu? Coba cek Pekanbaru dulu. Saya mau seperti Padang nanti. Nggak bagus layanannya, akan di atas. Nah, jadi masyarakat susah di atas. Jadi dia datang ke saya dan saya bawa ke Pak Wali sampai seperti itu. Ketika Bu Deputi datang sini, langsung dia terkejut. Pertama dia nggak tahu dia. Yakin nih Pak Wali, katanya. Yakin Bu, di sini lah waktu itu. Ini ruangan ini belum dirombak nih. Ini renovasi baru nih Pak. Yakin nih Pak Wali, yakin. Pas dia datang berkunjung melihat ini, baru dia terkesima bahasa anak gaul tuh. Bagus katanya kan. Ya Bu Desi ya. Jadi langsung dia lihat, ternyata bagus rupanya ya. Akhirnya ditetapkanlah hari untuk peresmian 6 Maret 2019. Rencananya Pak Presiden waktu itu kami udah siap-siap juga. Dan capek juga kami menyiapkan. Dan 2 hari tim di sini, tim protokol kepresidenan siap ke Indonesia itu. Akhirnya ketiga jadi lagi. Jadi Pak Presiden sini, kata Pak Presiden acara lain. Nah, tidak apa-apa. Akhirnya Pak Menteri, 2 Menteri datang sini. Menteri Mendagri sama Menpan RB. Mendagri waktu itu karena dia ada acara lain, dia sudah datang ke sini, tapi dia diwakili oleh sekjennya dan Pak Menteri Pan RB satu. Jadi sehingga ini betul-betul kami maksimalkan, kami buatkan seperti apa keinginan pemerintah pusat itu sebetulnya, seperti itu. Dan sampai sekarang saya dengan kawan-kawan di PTSP ini menyampaikan jangan ada yang berubah dari yang kita buat dari awal. Artinya jangan dibuat perubahan. Merubah itu kalau bagus tidak apa-apa, tapi kalau merubah konsep dari awal yang salah itu nanti menambah tidak bagusan nanti pelayanan itu. Jadi sehingga komitmen itu dijaga oleh kawan-kawan di PTSP. Mudah-mudahan besok Kadis yang baru bisa seperti ini juga mempertahankannya. Karena saya tidak mungkin lama-lama nih Pak Sekda. Ini saya menyelesaikan urusan Kadis baru nanti ini mungkin dalam 2-3 minggu nanti udah ada Kadis barunya. Nah, inilah yang harus kami kejar, kami bersama-sama dengan Pak Wali supaya ini bisa dirasakan oleh semua orang. Dan kami masih menjadi jadi percontohan baik secara sewilayah Sumatera maupun di luar Sumatera. Saya kira itu mungkin yang kami buat di sini. Sebetulnya tak ada lebih-lebihnya, cuma komitmen saja nih Pak Sekda. Kalau lebih-lebih itu sebetulnya bagaimana kita dengan di tim saja mainnya. Jadi kalau sudah timnya bermain, komit semuanya soalnya jadi. Ada laporan progres segala macam, kita bayar mereka seperti itu. Ini juga menambah kekuatan yang ada di MPP ini, sehingga layanan bisa terintegrasi. Kalau tidak nanti maka saya bilang, kalau nanti tidak terintegrasi kita seperti pasar nanti, seperti loket nanti saya bilang. Orang datang ke loket satu-satu nanti, susah kita nanti, ramai nanti, ribut nanti lagi saya bilang. Jadi kalau sudah terintegrasi, insya Allah ini pertama orang ramai, tidak terasa ramainya, orang banyak, tidak terasa banyaknya. Sibuk orang, tidak terasa sibuknya karena masing-masing mengerjakan yang sudah didatangi masing-masing gitu. Jadi sehingga ini juga menambah kekuatan yang ada di sini. Dan layanan kami bisa online dan bisa juga secara langsung. Kalau online hanya mengirim dokumen saja, mereka tidak perlu datang ke sini. Langsung juga bisa. Pakai masker enggak? Ini logo MPP Pak. Nah, ini kan ada Melayu-Melayunya nih. 1, 2, 3. Oke. Ada satu lagi. Nah, ini walaupun kemarin perlu kita kasih ya. Ada dari MPP juga Pak. Bisa kita baca.
apa selesai sama Pak Sekda atau Oke, sip. Ya, Pak Sekda, ada minuman? Iya. Bisa kita usahakan kita ya. Aman ya. Bergabung dia. Jadi permintaan itu dari masyarakat, makanya evaluasi dengan adanya masyarakat ini saya bisa nggak Benar banget. semua syarat-syaratnya ada di sini. Ini yang diambil dari aplikasi. Iya, Pak Sekda.